Siapa itu? Aku sedang tidur. Ya, siapa? Aku sedang tidur. Jangan menggangguku. Diam! Kau kerbau. Sudah aku bilang, aku sedang tidur. Masa aku tidur sebentar saja tidak boleh? Kapan lagi aku bisa tertidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu dong. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan sajalah dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit sajalah kemauan tetanggamu ini. Nah, diam. Tenanglah seperti ini. Biar aku dengarkan hari bergeser mendekati dengan segala kepuasannya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Bentar lagi mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam, dan sesudah itu seluruh hidupku jadi hitam. Aku akan terkulai di situ dengan berlumuran darah, menjadi ongokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang seperti tak kekurangan apapun tanpa aku. Sekarang kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun yang sudah aku lompati dengan terlalu cepat. Apa yang bisa aku lakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Ketika aku mulai melihat, yang pertama kali aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali kudengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang kubuat adalah dosa. Kudorong anak itu ke tengah jalan dan sepedanya kularikan. Sejak saat itu, mereka menamaiku bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu dibuatkan untuk membuangku. Tetapi kemudian, ketika aku bisa memainkannya, banyak orang yang mengaguminya. Mereka datang kepadaku untuk berguru, dan aku dinobatkan menjadi pahlawan. Sementara aku merasa amat kesepian ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei kau, bandit kecil. Rupanya kau masih di situ. Kau mau mengucapkan selamat jalan kepadaku ya? Atau hanya mau merampok rasumku seperti biasa? Kau tahu artinya dibuang? Tidak, kau tidak tahu. Kau ini hanya bisa makan dan berak saja. Berpikir bukanlah tugasmu. Sekarang, kau harus menjawabnya. Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika ruangan dibatasi dan tak ada yang lain di sekitarmu selain gelap. Kenapa orang lain yang cuman dimanjakan? Dengar sobat kecil, bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita, mereka lampaui nasib kita. Mereka sekarang berdiri jauh di sana, sesekali mengusap kepalamu karena kasihan. Ya, itu cuman karena kasihan. Tidak ada pembelaan, tidak ada tindakan apa-apa. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila kau melawan. Kau menghasutku untuk melawan.
Tidak bisa. Manusia bisa kau lawan, tetapi dinding beku ini tidak bisa kau lawan. Mereka bukan manusia lagi. Itu adalah sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya kau lawan, kawan. Tidak akan ada gunanya. Hai, kau ada di situ, Nancy. Rupanya kau ya yang dari tadi melotot di situ. Apa kabar? Sedang apa kau sekarang? Janganlah kau diam saja seperti orang bego, sayang. Kemarilah. Masih ingat kepada aku kan? Aku bukanlah orang yang dulu lagi. Dan kau pun sama. Ketiak kita sudah sama-sama ubanan. Tetapi kita tak pernah bersama-sama membuat sejarah dan tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sekeping darimu masih ada dalam tubuhku dan bagian dari punyaku masih ada pada dirimu. Kita bisa saja berbohong, tapi itu tidak menolong. Mari sayang, temani aku hari ini menghitung dosa. Berapa kali kau aku tonjok, berapa kali kau aku elus, dan berapa kali kau aku sumpahi. Tetapi jangan lupa, berapa kali kau ku beri kebahagiaan. Tetapi kenapa kemudian kau lari dengan bajingan itu? Dasar, aku masih ingat ketika menyambar perang dan mengubar kamu di atas jembatan. Lalu ku tebas lehermu yang panjang ini. Tidak, aku tidak menyesal. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik. Biarkan kamu hanya menjadi milikku. Kau mengerti, Nancy? Tidak, kau tidak pernah mengerti. Kau tak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tidak dapat menyebabkan kamu mengubah sikap bencimu terhadapku. Kamu menang, Nancy. Kau mati tapi kau menang. Hei kau, matahari. Kau jangan ngece ya. Jangan sombong kamu. Kau tak perlu tertawa melihat bajingan menangis sepertiku. Apa salahnya? Air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa. Kurang ajar. Kau terkekeh ya. Kau tak bisa naik melewati kepalaku. Bukan kau yang paling tinggi di sini, tetapi aku lebih tinggi darimu. Kau tidak akan bisa melampauiku hari ini. Naiklah lebih tinggi lagi, ayo. Aku akan membumbung dan tetap lebih tinggi selama-lamanya. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempat ini kepadamu. Besok aku akan mengembara, mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara, mencari sendirian sepanjang malam. Di atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melemparkan kutukannya. Mereka bilang, akulah biang gladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, akulah pembunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada pemerkosaan, akulah jahanamnya. Tidak, itu semua bohong. Harus dihentikan sekarang. Aku bukan lagi anakmu itu. Aku telah mewakili zaman ini.
Tidak ada orang yang berani menjadi penjahat, walaupun mereka melakukan kejahatan. Jadi, sebenarnya aku ini bukan penjahat, tetapi pahlawan yang pura-pura jahat. Aku lakukan semua demi negeriku, meskipun tidak masuk ke dalam buku sejarah, karena tidak ada seorang penulis sejarah yang gila melihat kebenaran ini. Yang mulia, hakim yang saya hormati, saya tak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Memang benar saya yang melakukan semua itu. Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah Paduka sediakan. Wanita itu saya cabik lehernya, kemudian harta bendanya saya rampas. Karena kalau harta bendanya tidak saya rampas, nanti akan mubazir. Saya melakukan itu dalam keadaan tenang dan pikiran saya waras. Saya justru menanyakan kepada Bapak dan seluruh hadirin yang di sini, mengapa seseorang wanita yang tercebik lehernya mendapatkan perhatian yang begitu besar, sementara leher saya dan jutaan orang yang dicabik-cabik lehernya tidak pernah diperhatikan. Apa arti kematian seorang pelacur dibandingkan dengan kematian kita semua tanpa kita sadari? Berikanlah saya hukuman yang pantas, tetapi jangan lupa berikan pula hukuman kepada seseorang yang mencabik leher kita dengan setengah pantas saja. Kalau sudah menderita, orang menjadi penyair. Kalau kepepet, orang-orang menyanyi. Dan sekarang aku akan menari karena sudah putus asa. Aku terlontar jauh sekali melewati surga, mendekati ke matahari, dan tubuhku terbakar. Aku hangus dan tubuhku hilang di dalam semesta, hingga aku menjadi Tuhan, atau mungkin hanya menjadi hantu. Enak juga menjadi hantu. Bisa masuk ke kamar mandi mengintip perempuan yang sedang mandi. Oh, apa-apaan ini? Menjadi hantu hanya melihat kebrengsekan. Tidak, gak enak jadi hantu. Ternyata gak enak ya jadi hantu. Tak enak jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu. Diam, dingin, dan keras, tak membutuhkan makan, perasaan, dan bebas dari kematian. Kejahatanku yang terbesar adalah jatuh cinta pada diriku sendiri. Selamat tinggal dinding bisu dengan semua suara yang kusimpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberiku matahari dan bulan. Selamat tinggal sobat kecil yang selalu mencuri rasungku. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Selamat tinggal semuanya.